Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Azamuddin, SPD. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK 1 Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Raden Suwadi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara adalah bangsawan Jawa, aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Kelahiran 2 Mei 1889 di Kadipaten Paku, Alaman, Yogyakarta. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran sekolah taman siswa sejak pendiriannya tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama. Untuk tercapainya pendidikan dapat menjadi ruang berlatih bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Berikut ada 6 pokok pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku, karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua kodrat ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alam seperti potensi, bakat, dan minat yang unik, dan berbeda satu sama lainnya. Sehingga guru diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sedangkan kodrat zaman, bagaimana seorang guru mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah-ubah. Yang ketiga, petani. Ibarat petani yang menyiapkan lahan, memupuk, mengairi, dan membersihkan hama agar bisa tumbuh subur, berbunga, dan kemudian berbuah. Petani dapat mengupayakan tumbuh suburnya bibit dengan sebaik-baiknya. Tapi tidak bisa merubah kodrat bibit menjadi tanaman lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan pertumbuhannya berbagai potensi anak dengan sebaik-baiknya. Tetapi tidak bisa merubah kodrat anak. Yang keempat, prinsip bukan tabula rasa. Anak lahir bukanlah kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak dari lahir sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar menjadi tidak terlihat. Guru menuntun anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau kegiatan gurunya. Yang kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantar murid pada budi pekerti, yaitu olah cipta, olah rasa, olah kasa, dan olahraga.
Dalam budaya Sumatera Barat dikenal adat Basandi Sarak. Sarak Basandi Kitabullah, yang berarti adanya hubungan yang baik antara manusia dan Tuhan, di mana terjadi asal muasal yang saling berhubungan baik. Adat kebiasaan berasal dari agama, dan agama berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, berhamba pada anak. Ini berarti pendidikan yang berpusat pada anak. Dengan demikian akan terjadi proses di mana anak akan diberikan perhatian khusus dengan memuliakan dan mengutamakannya dalam pendidikan. Pendidikan dilakukan dengan tujuan yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia. Kesimpulan, berdasarkan uraian tersebut dapat dibuatkan kesimpulan bahwa anak atau siswa harus dipandang dengan rasa hormat menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru dan murid mempunyai kedudukan yang sejajar dalam dunia pendidikan. Anak adalah hal yang paling bernilai. Guru harus menerima macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru diibaratkan sebagai petani yang harus mampu memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibimbing dalam nilai luhur Pancasila. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya dapat saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan pertama itu dapat saya terangkan begini. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama, saya meyakini bahwa niat baik para siswa datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pembelajaran, saya memandang pentingnya transfer pengetahuan dari guru kepada siswa. Sehingga guru harus aktif mengajar dan siswa duduk di tempat duduknya masing-masing. Yang ketiga, dalam pembelajaran yang saya lakukan saya lebih sering menggunakan metode atau strategi yang bagus menurut saya, tapi tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa atau pembelajaran seperti yang mereka inginkan. Yang keempat, saya tidak pernah membuat kesepakatan bersama saat mewakili pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, saya sering memberikan hukuman kepada siswa saat mereka tidak mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Yang keenam, saya sangat menginginkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, siswa bisa tertib duduk yang rapi, diam dengan pandangan yang terpusat kepada materi yang saya sampaikan. Yang ketujuh, di sekolah maupun di dalam kelas, saya kurang memperhatikan penampilan visual saya sebagai guru. Jika tampil di antara teman-teman guru maupun di hadapan siswa, saya sering berpenampilan kurang rapi, utamanya rambut dan style pakaian yang digunakan. Yang delapan, fokus kegiatan pembelajaran adalah ketuntasan target kurikulum dalam satu semester, seperti yang tertuang dalam dokumen program tahunan. Mengutamakan ketuntasan kurikulum merupakan hal penting yang tercapai standar angka-angka yang tinggi. Yang kesembilan, saya hanya tahu siswa yang ingin bersekolah hanya yang rajin, tanpa melihat latar belakang mengapa siswa tidak rajin sering buat masalah. Pertanyaan kedua, apa yang merubah dalam pemikiran atau perilaku saya selama mempelajari modul ini? Selama ini kita selalu menempatkan siswa sebagai objek dari pembelajaran. Siswa diharuskan untuk belajar dan berbuat latihan sesuai dengan arahan guru. Sehingga di situ sering terjadi pembelajaran satu arah. Tapi sekarang saya menjadi tahu bahwa siswa bisa menjadi pelaku pembelajaran dengan sistem diskusi, baik dengan teman sebaya maupun dengan guru. Dengan demikian akan tercipta pembelajaran student center, di mana siswa sekarang menjadi pelaku atau subjek dari pendidikan. Yang kedua, saya sangat optimis ada mimpi dan cita-cita dalam pikiran setiap anak saat mendatangi sekolah. Membuat saya percaya
bahwa mereka punya inisiatif belajar meski tidak disuruh guru. Ternyata niat murid ke sekolah tidak sama. Ada yang ingin menggapai cita-citanya, dan ada juga yang datang ke sekolah hanya karena rutinitas mata. Bahkan ada juga hanya sebatas untuk uang belanja atau mendapatkan teman pribadi. Yang ketiga, setelah mempelajari model ini, maka akan terjadilah perubahan dalam pola pikir saya terhadap siswa dan dalam perkembangan pembelajaran. Setiap siswa punya hak untuk mendapatkan pelajaran tanpa melihat apakah siswa tersebut rajin atau pemalas. Kita sebagai guru lah yang akan menuntun mereka untuk dapat belajar menjadi lebih baik. 4. Jika pada akhir masa pendidikan dilakukan ulangan maupun ujian, maka disinilah proses penilaian dilakukan. Sekarang siswa tidak lagi dihukum harus mendapatkan nilai ketuntasan dengan cara harus menghafal, tapi ketuntasan siswa bisa dilihat dengan cara sejauh mana mereka menguasai materi yang dilakukan, bisa melalui pengamatan dalam proses pembelajaran maupun hasil pekerjaan mereka. Untuk mendapatkan nilai yang baik, siswa harus dibantu dengan melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model dan metode yang bervariasi. Gunanya adalah agar siswa tidak merasa bosan dan terus mendapatkan tantangan untuk terus belajar. Guru itu adalah yang digugu dan ditiru. Apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh guru akan selalu dipraktikkan oleh siswa. Jika guru mempunyai penampilan tidak baik, akan menimbulkan pencitraan kurang baik oleh siswa. Dengan demikian, ciptakanlah diri sebagai contoh teladan yang baik oleh siswa dengan cara memperbaiki cara berkomunikasi, penampilan, komitmen, dan lain sebagainya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, melakukan literasi. Ibarat seorang petani, maka saya harus literasi tentang teknik menanam dan menghasilkan tanaman yang berkualitas. Melalui pendidikan guru penggerak ini, saya akan banyak belajar tentang berbagai teknik pembelajaran yang sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, baik melalui LMS, instruktur, fasilitator, guru pendamping, maupun rekan-rekan seorang guru penggerak lainnya. Yang kedua, sebagai pendidik, saya harus bisa menjadi tauladan, bersikap, dan berpenampilan yang baik, mampu memberikan semangat, serta memberikan dorongan dalam menanamkan pendidikan. Karakter meliputi kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah maupun masyarakat lainnya. Yang ketiga, menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan kebiasaan, seperti mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, saling menghargai pendapat ketika berdiskusi, memberikan kata-kata positif untuk teman, memberikan pujian, menyampaikan permohonan maaf jika melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak disengaja, dan membudayakan budaya lokal untuk transformasi pendidikan karakter siswa. Yang keempat, untuk mengetahui karakteristik siswa, saya akan melakukan asesmen diagnosis mengenai potensi, minat, bakat, dan cara belajar siswa. Yang kelima, dalam pembelajaran, saya akan lebih banyak memposisikan diri sebagai fasilitator yang mengarahkan anak untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya dengan memberikan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang beragam. Demikian kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.